Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah. NIM saya 210621100140. Saya dari kelas 1D, tugas petik mentor dari Bapak Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Basuki Besalam SHMH. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara ini sangat penting karena wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan dalam menentukan keputusan serta perbuatan bagi pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam akan ras, suku, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya 1340 suku bangsa di tanah air, dan suku Jawa adalah kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Selain itu, Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati keberagaman ini agar bisa bersatu dan membentuk kekuatan dan menghindari terpecah belah seperti dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus cinta terhadap tanah air, salah satunya dengan mengetahui orang-orang yang telah mengharumkan nama Indonesia, yaitu legenda bulu tangkis Ferawati Fajrin yang baru saja menghembuskan nafas terakhir. Beliau adalah pemain bulu tangkis yang terkenal di era tahun 1980-an. Beliau berhasil meraih banyak gelar juara di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Selanjutnya, tantangan bangsa Indonesia. Tantangan bangsa Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tantangan dalam negeri. Yang kedua, tantangan luar negeri. Tantangan bangsa Indonesia dari dalam negeri itu ada 3. Yang pertama, narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Sebagai contoh, pendanaan serta politik Anda serta partai politik ada yang legal dari satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Tantangan bangsa Indonesia dari luar negeri yaitu pengklaiman wilayah Indonesia
klaim sepihak Cina di perairan Natuna yang membuat hubungan Indonesia dan Cina merenggang. Klaim wilayah perairan Natuna diawali dengan masuknya sejumlah kapal nelayan milik Cina yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau juga disebut dengan SEE. Indonesia menanggapi hal itu. Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia. Dia pun telah meninjau langsung ke Natuna dan memastikan wilayah itu masuk dalam tutorial NKRI. Yang selanjutnya adalah mengimplementasikan wawasan Nusantara di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di lingkungan keluarga. Itu ada 4. Yang pertama adalah membantu pekerjaan rumah. Yang kedua adalah saling menghormati sesama anggota keluarga. Yang ketiga adalah mengikuti perintah orang tua. Dan yang terakhir adalah selalu bersikap jujur. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang lingkungan masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama mengikuti gotong royong. Yang kedua adalah berbaur dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, menghindari perselisihan antar sesama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.